Halo teman-teman, nah kita ada di studio. Jadi sambil cek-cek programan kita, salah satu Kingkit ya. Kita udah melakukan pengelosan, artinya ada yang tentunya sudah harus dipotong. Jadi salah satu Kingkit yang kita program, harapan pohon itu tetap tumbuh dengan subur. Nah ini nih, jadi salah satu pohon Kingkit. Udah mulai berbuah dia. Ya, udah mulai berbuah. Yang jelas keren pohonnya. Luar biasa. Asik. Ini taruh di bawah ini biar nggak ini kenangin kencang. Karena kan dengan daun lebat begini, kalau ada empasan angin kencang di atas bahaya. Jadi kita posisikan di bawah dikit. Awalnya kan di atas sana. Karena risikonya bisa jatuh kalau angin kencang. Musim angin kencang sekarang. Kalau untuk perawatan Kingkit ini apa sama dengan pohon-pohon yang lain? Hampir sama. Jadi kalau Kingkit ini untuk medianya itu sama. Pasir Malang, Coco Peach, kohi dikit ya. Itu aja udah cukup. Nah, cuman harus rutin ganti media juga. Sering-sering kontrol. Biasanya kan kalau ini udah penuh, nah ini padat biasanya. Kalau penuh akar. Di ini dia nggak mau gembur. Nah, ini udah mulai ini. Nah, ini udah mulai akar padat. Nah, ini ciri-cirinya udah mulai apa? Mulai tumbuh padat di akar. Tapi ini udah masih bisa nih. Tapi kalau akarnya penuh di gini udah nggak bisa naik gunting itu. Nah, kalau pada begini. Nah, harus rutin kontrol. Kalau untuk hama di Kingkit itu apa yang Ulat. dominan? Biasanya dominannya Ulat ya? musim hujan. Jadi musim hujan itu biasanya ulat yang ada tuh ulat hijau. Biasanya kalau dia lama-lama jadi apa kupu-kupu barong itu loh yang besar itu. Oh, yang besar itu ya. Ya kan ulatnya hijau, dia besar, dia segini ada sebesar ini. Dia cepat sekali makan daun sampai ujung-ujungnya nih. Terus kalau seandainya dia makan daun gitu, ada ngaruh sama kesehatan Iya pohon itu? jelas, sudah pasti karena daun ini kan pengaruh besar sekali. Biasanya paling parah tuh ujung-ujungnya dimakan tunas-tunas ini loh. Jadi ciri-cirinya jadi gundul dia cepat. Makannya satu hari itu bisa satu cabang ini dimakan sama dia habis satu malam itu. Sama juga ada ulat yang hitam. Ya, hitam dia tuh warnanya hampir sama dengan Kingkit ini, batang ini. Tapi lebih kecil dia. Nah itu sadis juga makannya itu. Nyerang daun juga? Ya nyerang daun itu. Ciri-cirinya sama makan daun dia. Untuk mengatasi itu pakai insek. Jadi kalianda boleh dosisnya jangan terlalu tinggi ya. Mungkin untuk 2 liter pakai 4 tetes, 5 tetes cukup. Jadi untuk pencegahan. Nah itu. Tetap harus kontrol. Nah untuk perantingan ini, Kingkit ini, jadi di los, cutting, diarahkan. Di los, cutting, arahkan. Biasa gini, biar dapat kita balance seperti ini. Ini yang susah kita dapat. Nah ini. Karena proses Kingkit ini sangat lama sekali. Apalagi di akar. Tapi perlu wajib teman-teman itu melakukan proses semua pohon ya kalau bisa. Jadi sambil melihara, kita tentunya mencari pengalaman. Nah dari pengalaman ini yang luar biasa. Jadi bisa kita tuangkan ke teman-teman. Apa kendalanya, apa permasalahannya, keindahannya, hasilnya gitu loh. Jadi salah satu keunggulan Kingkit ini kan batang ini keras banget. Termasuk perakarannya. Dan kalau dia udah kuat di pot, dia tuh kan bandel sekali. Kelemahnya ya dia berduri. Nah jangan lupa ini pohon berbuah. Kalau sudah berbuah begini, nah ini buat obat juga ini. Jadi untuk pencernaan bisa ya. Untuk obat batuk juga bisa. Kalau habis insek jangan makan buahnya, nggak boleh. Kalau biasanya hijau-hijau kayak ini buahnya udah mulai berbuah banyak. Ini Kingkit itu.
Ya kalau mengerjakan kingkit ya hati-hati karena duri ini tajam sekali. Saya pakai gunting ya. Nah ini tajam sekali. Ini yang nggak terbiasa bisa panas dingin kena. Kalau nggak terbiasa panas dingin. Ini kingkit. Tapi untuk pengeluasannya udah lumayan. Jadi kita sambil pilih-pilih. Ini soalnya untuk membesarkan satu cabang ini lama sekali. Nah, Dia nggak kayak pohon-pohon lain. Ini jenis masuk dia jenis ficus apa ya? iya, diantaranya bukan ficus ya. Memang jeruk dia. Jenis jeruk dia. Beda dengan yang lain. Berarti Tapi daunnya lebat sekali. nutup kambiumnya agak susah juga ya? Ya, tutup kambiumnya. Memang di antara pohon, termasuk pengalaman Pak De sendiri, ya kingkit ini memang apa ya tantangannya cukup lumayan luar biasa. Kita di studio ada kingkit 2 di bawah 1. Rata-rata gayanya informal, natural ya. Jadi kita desain biar ada pengalaman buat berbagi. Jadi teman-teman kalau studio mau sharing atau belajar, silahkan proses dari bahan ada ya, dari sancang, wahong. Kita ada wahong satu. Coba kita cek. Nah ini wacang kita udah proses. Yang sebelumnya udah pernah kita videokan juga. Ini. Nah ini masih pengelolaan. Ini masih pengelolaan. Jadi kita prosesnya ini main cutting. Tuh. Jadi geraknya dia tuh ekstrim ya tuh. Karakter tuanya tuh teman-teman perhatikan. Jadi batangnya ini luar biasa. Nah ini batangnya luar biasa. Karakter tuanya ini dapat. Jadi desainnya kayak model Santigi ya. Karakternya tua, tapi kehidupannya kuat. Nah ini kita ngelos juga nih sudah segini besar. Jadi ini daunnya udah sancang. Jadi kita sebut dengan wacang, kolaborasi antara wahong dan sancang. Diberi nama wacang ya. Nah, ini berapa kali sudah tahapan kita potong juga mahkota. Nah, jadi kita condong mahkota di sini. Ini kalau style gini namanya bunjin berarti? Bunjin. Desainnya bunjin kita. Satu mahkota gitu nanti. Ya, bunjin. Karena tinggi kan dia desain. Nah, bunjin. Tapi yang paling enak si bongkok ya. Paling enak ini si bongkok namanya. Bisa diperhatikan. Jadi kita udah ngelos. Ini kan kambiumnya posisi di belakang ini Pak. Yang mana? Apa nggak ngaruh untuk penilaian pohon ini? Kambium. Ini keringannya di depan, tapi kambiumnya dominan di belakang. Oh, sancang ini. Ya. Ya, kalau kita desain bonsai itu kan mencari karakter yang tua. Jadi kalau kita lihat posisi pohon ini gitu loh. Mana dominan lebih tua, yang di ini apa yang di tadi yang belakang. Itu dulu sekarang. Jadi buat saudara semua, kalau desain bonsai itu kalau kita membuat bonsai kan mencari karakter yang tua. Nah, kalau kita menemukan bahan seperti ini, kita mencocokkan dulu depannya mana, belakangnya mana gitu loh. Nah, biasanya orang mencari depan itu kan berpatokan dengan mahkotanya. Tetapi kalau kita dihadapkan dengan bahan tanpa belum ada mahkota, nah seperti apa menentukan depannya? Kan itu yang paling penting. Karena tadi ada pertanyaan kambium di belakang, keringan di depan. Istilahnya dominan kehidupannya dari bawahnya itu loh. Ya. Nah, kalau kita melihat posisi seperti ini, nah jadi kalau kita desain bonsai, kita lihat karakter tuanya tampaknya dari sini gitu loh, lebih dominan kelihatan tuanya. Jadi kalau mata memandang tuh kayak tahu pohon tahun berapa gitu loh. Wah gitu ya. Jadi ini loh. Nah, pertama kan kita melihat ini dulu gerak dasar ini bawahnya ada batu, ada keringannya. Nah ini nih keringannya nih. Ya, di keringannya ada kehidupan juga nih kayak kambium ini. Nah cuman kambiumnya tidak menonjol sekali, tapi di tekuk-tekuk ini kambium segarnya kelihatan. Nah tekuk-tekuk sampai tembus di sini. Nah, jadi kehidupannya di sana dia. Nah kalau keputusan pada sendiri,
Kenapa memilih depannya di sini? Nah, karena karakter tuanya lebih enak di sini. Nah, Lebih kita dapat coba ya. cek yang di belakang dulu ya. Anggap mahkota belum ada sebelum kita menentukan mahkota ya. Jadi kita mencari bahan. Nah, ini. Dari sini bagus, bagus pohon ini. Nah, ini. Cuman keringannya nggak begitu tampak, nggak dominan tampak. Sedangkan kita mencari keringan tuh kayak mata tuh memandang indah sekali. Tapi kalau teman-teman menentukan mukanya dari sini juga bisa, nggak masalah juga. Artinya apa? Itu kan kembali ke selera. Selera ya. Ya, kembali selera. Jadi kebebasan untuk berkarya. Nah, dari sini boleh, dari sana juga boleh. Nah, kalau di mata Pak D, memandang ini dari sini tuh karakter tuanya lebih condong di sana karena menampilkan keringat. Dari gerak dasarnya sama dapat juga, bagus juga. Nah, kalau memang awalnya dari sini, anggaplah tidak ada mahkota, bisa buat mahkota di sini. Liukannya juga lebih bagus juga, nggak masalah. Dari sini kita buat mahkota. Nah, kalau dari awal, nah kalau di sana jelek, kurang bagus ya. Cuma kalau menurut Pak D, ini karakter tuanya lebih sedap di sini. Nah, ini. Nah, dan kedalamannya juga dapat. Nah, jadi di sini kan bahan ini dari bawah naik ke atas. Nah, ini ada ke belakang dikit nih, jadi membuat kedalaman. Nah, jadi kalau mata memandang tuh ada kedalaman ke belakang tuh kayak gimana? Ada ruang sedikit gitu. Jadi ada flow-nya ya, jadi enak dipandang. Nggak kaku gitu kan. Nah, kalau saya sisi di sini langsung kan menonjol seolah punggung dia. Nah, kayak ini. Iya ya, kayak punggung. Kita melihat ini kayak punggung. Kenapa punggung? Kan dari gerak bawah naik, dia ke depan menonjol. Sedangkan kalau kita bisa desain condong ke belakang. Kadang ini kita kan kadang reposisi kita nih. Reposisi sengaja biar ada kedalaman di bawah itu gitu. Nah, kalau ini kan kayak gelembung ini, kayak punggung dia. Masuk akal nggak? Masuk. Kayak punggung. Jadi buat teman-teman, kalau menemukan bahan, nah, tentukan gerak dasarnya dulu. Kira-kira mana enaknya depannya, mana belakangnya. Karena semua sisi itu bagus. Ya, belakang, depan, belakang. Cuman kalau kita urut dari gerak dasar, naik. Nah, ini melendungnya ke depan, dia ke depan. Jadi seolah jadi punggung. Ya. Tapi kalau nggak karakternya bagus juga. Ya. Nah, tapi kalau dari sini, nah, dia kembali saya bilang tadi ada ke belakangnya dia. Dari bawah karakter tuanya dapat naik. Nah, di sini keringannya muncul dan dia agak dalam, setarik nanti ke depan dikit untuk mahkotanya di sini. Nah, ya. Nah, untuk tahapan ini, jadi kita juga untuk mendapatkan karakter tua, mengimbangi batangnya ini, nah tentunya harus menggunakan tahapan ini. Tahapannya. Jadi los dulu, baru potong ya. Los dulu, baru potong di sini. Nah, ini los lagi. Nah, seperti ini. Nah. Jadi untuk melihat di belakang, dia lebih tinggi ya daripada yang di depan. Depan lebih rendah, yang depan lebih tinggi. Kalau kita memandang dari sini, kelihatan di belakang itu. Nah, gimana kira-kira? Sama juga yang di sini ke bawah ini. Nah, los dulu, potong, los dulu, potong. Jadi biar bagaimana kesan tuanya atau karakter tuanya kita dapat. Jadi nggak asal merawat, tidak asal kita program gitu. Jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, lebih bagus. Jadi buat para petani, kelompok tani The Max Bonsai Indonesia, buat teman-teman, adik-adik ya. Jadi kalau kita desain pohon itu jangan sekedar program biasa. Jadi benar-benar kita kuasai konsep. Kenapa? Kalau Anda memang terjun di bonsai, asah skill Anda, asah kemampuan Anda. Karena kalau Anda menguasai atau menjadi sebuah ahli dalam bidang bonsai, tapi kalau tidak ada mempraktekkan, Anda tidak bisa juga. Makanya sekali terjun, belajar sungguh-sungguh, keseriusan, ketelatenan, terutama disiplin waktu. Itu yang paling penting untuk mencapai kesuksesan. Karena apapun yang Anda lakukan tanpa Anda disiplin, akan susah mencapai kesuksesan. Nah, itu yang kunci poinnya buat teman-teman semua. Nah, salah satu yang kita program masih pengelosan. Nah, jadi tolong jaga kesuburan karena kesuburanlah kunci utama untuk keberhasilan
dalam program atau desain pohon. Masuk. Karena pohon tidak subur, kapanpun tak akan pernah jadi. Sampai kapanpun. Ya, nah minimal konsep kita dapat, karakter dapat, pasti punya nilai jual. Ya, meskipun belum jadi. Nah, apalagi desainnya hanya ukuran The Max ini. Ini 20. Nah, soal saya kalau tambah lagi ini 30 di sini. Jadi finalnya udah di sini nanti. Oke, buat teman-teman semua, semoga manfaat ya. Jadi ikutin video-video selanjutnya. Cek-cek program Anting Putri atau yang lain. Salam ya, salam The Max selalu.